sampai hari ini tuh udah berapa sih dana yang diterima oleh panitia? Lantai untuk rabatan, Rabat. untuk persiapan pemasangan keramik itu sudah. Selama ini Butoyatnya kita bisa jor-joran, Dewayatnya wah hebat luar biasa. Tapi Resiyatnya kita lupa, manusianya juga kita jor-joran ya, sampai kadang-kadang nggak masuk akal gitu biaya yang kita keluarkan. Ini yang belum pernah tersentuh. Nah, saya yakin sudah ada contoh yang sudah berjalan. Itu. Kemudian telah disampaikan kepada Mas Tio, kita sudah lengkap. Ya. Terus secara teori kita praktek kemungkinan kerjanya bagaimana. Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, kali ini
agak spesial ini. Jadi kita menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Mandala Channel ya, terkait apa yang sudah diprogramkan oleh Yayasan Widya Mandala Nusantara, yaitu terkait dengan program resiatnya untuk melakukan renovasi Griya Dalem Jagat Manik. Tapi sebelum kita ke sana, kita sapa dulu. Nah, ini kita ada Mas Doni. Om Swastiastu. Mas Doni. Nah, Mas Doni ini adalah bendahara panitia program resiatnya. Jadi selama ini mungkin nggak pernah terlihat di media ya. Jadi hanya ketua, kemudian ketua yayasan, Pak Dewa. Lagi berikutnya adalah Pak Dewa. Swastiastu Pak Dewa. Swastiastu, Mas. Kapan datang dari Jakarta nih? Tadi pagi subuh. Berarti masih keliling ya? Masih. Ya. Nah, kita karena tadi ada pertanyaan terkait dengan program resiatnya. Kemudian mungkin ya, nggak mungkin ya, program ini adalah program yang diinisiasi oleh beberapa orang. Nah, di antara salah satunya adalah Pak Dewa. Kemudian ada beberapa yang mungkin nggak kita sebutkan. Kemudian media partnernya adalah Mandala Channel dan Hindu Channel. Ya. Makanya saat itu kan kita tampilkan di 2 kanal YouTube yang notabene dengan latar belakang Hindu dan budaya. Kemudian untuk di media lain kayak Facebook pribadi beberapa kita lakukan juga. Nah, sebenarnya kita sudah lakukan kan pelaporan lah, walaupun belum sedetail apa yang nanti kita obrolin, ya kan. Kita udah tampilkan juga di sana kapan mulai kita inisiasi program, kemudian mulai persiapan sampai pekerjaan terakhir. Yeah. Nah kan. Nah, mungkin lebih enak kita tanya dulu ke Mas Doni. Ya kan? Nah, karena ini kan yang kita gunakan kan uangnya masyarakat. Nah, kita kan juga ingin bukan hanya kita minta dukungan, minta sumbangan, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melaporkan, ya kan, kepada para donatur dimanapun berada. Jadi terkait program ini apakah sudah jalan atau belum? Karena pertanyaannya itu cukup sederhana. Sampai di mana program resiatnya gitu kan? Nah, itu kan. Jadi karena walaupun di sana udah saya jawab, tapi udah dijawab lah tim adminnya Mandala Channel, tapi akan lebih enak kalau kita tayangkan juga khusus terkait pelaporan, walaupun kita belum 100%. Yap. Ya kan. Nah, nantinya setelah tayangan ini nanti kita akan lagi tayangan terakhir saat upacara melaspas sekaligus serah terima dari panitia kepada beliau yang Ida Dalem Jagat Manik. Oke, Mas Doni, silahkan disampaikan nih, sampai hari ini tuh udah berapa sih dana yang diterima oleh panitia? Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk dana sampai sekarang, sampai hari ini sampai hari ini itu berupa uang itu 103.012.000 rupiah. Itu semua yang masuk rekening atau ada yang sumbangan? Ada yang langsung ke panitia ya? Langsung ke panitia. Kemudian dari yang berupa barang berupa barang itu dari PHDI Kecamatan Kandangan, berupa kayu untuk kuda-kuda atapan rumah. Nah, itu. Kemudian dari keluarga Bapak Sulimen itu berupa genteng. Terus dari kepala desa Sekaran itu juga ikut menyumbang. Ikut menyumbang juga ya. Nah, itu berupa barang 10 sak semen. Berupa material. Kemudian dari Pak Mardi Sanyoto itu dari desa di Sekaran ya. Sekaran sendiri ya. Itu juga ikut menyumbang 10 sak semen. Kemudian dari Prada, pemuda Matindo Prada Kediri. Iya, dari Kabupaten Kediri itu berupa pasir, 1 truk engkel. Ya, truk kecil itu. Truk kecil ya. Kemudian dari Pak Reko Yunianto Mojodur itu berupa pasir, 1 truk kecil juga. Terima kasih untuk sumbangannya untuk sampai saat ini ya. Jadi tadi ya udah disampaikan ada sumbangan berupa dana, ada sumbangan berupa barang, ya kan. Tapi belum disebutkan lagi untuk pekerjaan sampai hari ini tuh yang bekerja siapa saja sih ini. Nah, ini juga penting ya kan. Nah, untuk sampai saat
Hari ini ya, hari ini untuk tukangnya itu ada 2. Ada 2, oke. Tukangnya 2, kemudian untuk tenaga pembantu atau kenek ya, itu 1. Kemudian secara bergilir itu umat dari pagi sampai siang itu bergilir dari desa se-Kabupaten Kediri. Ya. Kemudian sorenya itu tiap jam 1 sampai sore ya, itu 2 umat dari sekarang sendiri. Iya, gitu. Ya. Nah, ini adalah bukti nyata ya, makanya di tayangan kita itu kan bersama kita bisa. Artinya program ini bukan hanya maunya kami di yayasan, maunya kami para inisiator, tapi ternyata juga didukung, PAD Kabupaten mendukung, kemudian umat di Sekaran juga mendukung, termasuk umat Hindu yang ada di desa-desa se-Kabupaten Kediri. Bahkan yang menarik adalah ketika kita pekerjaan, ada Romo Sulingge dari Blitar juga hadir, kemudian Romo Sulingge dari Bangli juga hadir untuk memberikan dukungan kepada beliau di dalam terkait apa yang kita kerjakan. Nah, mungkin nanti itu udah sekilas lah dari Mas Doni ya. Sekarang ke Pak Dewa nih, Pak Dewa ya. Nah, ini kan apa yang kami alami Pak Dewa ya, terutama kita-kita yang menjadi ujung tombak nih di sisi media ya kan. Di Mandala Channel juga ada pertanyaan yang sebenarnya dibilang enak juga enak, enggak juga enggak enak. Kemudian di Hindu Channel juga demikian. Bahkan ada yang japri ya kan ke kru Hindu Channel terkait mempertanyakan kenapa kok kita lakukan, gitu kan. Nah, sebenarnya pertanyaan sederhana dari mereka adalah kenapa kok apa yang kita lakukan ini seakan-akan oleh mereka katanya itu mempermalukan ide dalam. Nah, dengan kita membuat tayangan di YouTube macam-macam lah, ya kan, kita share di berbagai media, di grup WA, di Facebook dan lainnya. Ini kesannya menurut mereka itu mempermalukan beliaunya. Nah, kalau dari pandangan Pak Dewa gimana? Karena Pak Dewa ini inisiator, jadi ya sekarang kan pertanyaan itu kita tujukan nih. Om Swastiastu. Ya memang sebagai inisiator harus bertanggung jawab. Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan, ada pertanyaan pertama tadi, kenapa? Loh, kenapanya ini bukan pertanyaan yang salah. Ya, semua orang boleh bertanya dengan kenapa. Nah, untuk itu kita harus menjawab. Nah, kita melakukan ini pertama melihat ya langsung bagaimana kondisi memprihatinkan seorang Sulingge di dalam jagat manik ini. Tentu ini menyentuh hati kita. Dan kalau kita melihat dari ajaran Hindu sendiri yang namanya Tripitakarana itu dulu ya, kita nggak boleh mengesampingkan apakah itu alam yang bermasalah, orangnya, demikian juga yang kita puja. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan Trirena, kewajiban kita tidak hanya kepada Tuhan, tidak hanya kepada leluhur, tapi juga kepada guru-guru kita, para maharsi, para resi, termasuk beliau-beliau Sulingge juga. Kita punya kewajiban. Nah, ini kewajibannya tentu tidak hanya sebatas teori, harus ada aplikasi nyata. Nah, ketika kami melihat kondisi yang ada pada beliau ini, ya memang ada akhirnya sebuah semangat bahwa ini harus berubah. Dan memang kita akui, salah satu kelemahan dari umat Hindu dari 5 yadnya yang diajarkan kepada kita, yaitu resiatnya sangat minim aplikasinya. Nah, di Bali tentu beda dengan di Jawa. Di Bali kita lihat umat begitu hebat kesadarannya dan sangat besar perhatiannya terhadap para Sulingge. Walaupun juga tidak sedikit Sulinggenya juga yang berupaya untuk beliau-beliau ini mensejahterakan, katakanlah dirinya seperti itu. Nah, di samping juga umat memang perhatian cukup besar di Bali apabila dibandingkan dengan di Jawa. Coba lihat saja dalam sebuah upacara di mana kita menggunakan sesaji, di sana ada sesari namanya. Ada sesuatu yang bernilai finansial yang memang harus melengkapi sesaji itu, dan ini kewajiban. Kalau di Bali begitu besar kesadarannya sehingga
kewajiban seperti ini berjalan dengan baik dan nilainya tidak kecil karena itu namanya yajna, sebuah pengorbanan suci dan juga di sana ada persembahan suci. Nah, kalau di Jawa berbagai masalah yang menyebabkan teori-teori seperti ini tidak terlaksana dengan baik. Ya mungkin masalah ekonomi, kurangnya pencerahan, kurangnya pemahaman dan lain sebagainya, sehingga dalam sebuah upacara di mana ada sesaji di sana, hanya sesaji tok, hanya sesaji saja, tapi tidak ada sarinya, ya, sebagai sebuah pengorbanan suci maupun persembahan suci. Nah, ini yang kurang. Malah kadang-kadang saya melihat di Jawa ini banyak sesaji tapi tanpa apapun yang namanya sesari ini. Ada Pak, tapi 2.000 biasanya. Nah, ini masalahnya. Ini untuk pemangku ya, tapi untuk seorang sulingge mungkin lebih gede Pak. Iya, sulingge memang beda. Tapi kita juga nggak bisa kemudian menyempelekan hal-hal seperti ini. Apakah itu pemangku, apakah itu sulingge, tetap harus kita berikan perhatian yang sesuai. Jangan kita biarkan mereka itu seperti akhirnya tidak merasakan sebagai seorang pemandu. Tidak bisa seperti itu. Nah, tentu kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang jelas. Nah, yang jelas. Seperti halnya dengan, katakanlah bedah geria dalam Jagat Manik ini, ya. Kalau ada mengatakan, kenapa? Ya, kewajiban kita. Karena memang kelemahan kita di resiannya. Kurang perhatian kita terhadap para sulingge dan juga terhadap para pemangku. Sangat amat kurang. Ini harus disadari. Kita harus jujur dan berani mengakui ini. Maka apa yang dilakukan oleh Yayasan Widya Mandala Nusantara ini, walaupun saya hanya menginisiator saja, menginisiat saja, ini merupakan sebuah keberanian. Dan memang seharusnya, sewajibnya, semua umat harus berpikir sama dengan yayasan yang satu ini. Bahkan kita harus berbuat lebih. Kita punya umat banyak, dan mereka yang punya rezeki banyak ya harusnya beranilah. Ya, berani sedikit menyisihkan, ya. Dan kembali dari 5 yatnya yang paling tidak mendapat perhatian adalah yatnya ini. Kasihan mereka. Saya banyak melihat bahwa katakanlah busana seorang sulingge atau seorang pemangku yang itu saja, bahkan sudah ada yang bolong-bolong, terbakar dupa mungkin ya. Nah, tapi memprihatinkan, belum lagi kondisi secara ekonomi misalnya. Dan jangan bandingkan dengan di Bali, beda. Banyak hal yang menyebabkan di Jawa ini yang namanya resianya tidak berjalan dengan baik. Nah ini, jadi kalau ditanya kenapa, ya kewajiban kita, kewajiban Anda juga, kewajiban semua umat sesungguhnya, bukan hanya kewajiban yayasan saja. Nah, lalu yang aneh lagi, yang unik buat saya ketika muncul sebuah katanya ini mempermalukan. Loh, kok mempermalukan? Kita melaksanakan yadnya kok, dan kita melaksanakan yadnya yang seharusnya kita lakukan, tapi selama ini cenderung kita abaikan. Lalu kita akan sekarang di mana kata memalukannya? Nah, kalau boleh saya mengulas sedikit memalukan ini, sebetulnya yang malu yang mengatakan memalukan ini yang malu sebetulnya, karena dia hanya melihat bahwa loh kok sulingge saya diperlakukan seperti ini. Masalahnya pertanyaan minta gitu kan, nah, pertanyaannya apa yang sudah Anda lakukan untuk sulingge Anda sehingga Anda berani mengatakan ini mempermalukan? Ini harus dijawab oleh Anda yang mengatakan ini mempermalukan sulingge. Coba buka kesadaran Anda bahwa Anda ini sebetulnya sudah salah berpikir. Anda tidak mengenal yang namanya Trirena, Anda tidak mengenal yang namanya Trihitakarana, Anda nggak mengenal ajaran agama Anda sendiri. Ini yang sebetulnya harus dipermalukan. Itu menurut saya ya. Seperti itu sebetulnya. Ya. Tapi kalau nanti diteruskan laporannya Mas Doni nanti masih belum lengkap itu kan. Kita balik lagi ke Mas Doni. Nah, kan gini, orang yang bekerja, ya kan itu kan termasuk orang yang kerja bakti kan perlu makan nih. Nah, selama ini bagaimana ini? Siapa yang ngurusin mereka ini? Ini kalau yang selama sudah yang berjalan yang jalan itu dari ibu-ibu WHDI dari Macekarang sana secara giliran. Jadi hari ini untuk kelompok ini mungkin berkaka. Nah, ngaturnya gitu. Jadi untuk yang ada di sana makan siang sama snack. Ya. Artinya untuk makan, untuk snack, untuk minum itu nggak mengurangi sumbangan dari
aman lah. Ibu-ibu berarti ya. Oke. Ya. Jadi dana yang kita terima hanya untuk membayar tukang dan beli material. Nah, terus itu yang gotong royong juga kita nggak bayar. Oh, enggak. Kalau gotong royong ini gratis, Pak. Gratis itu. Gratis dengan kesadaran. Jadi bahkan yang menarik adalah udah diatur kan ya, karena yang mengatur jadwal adalah Parisade Kabupaten. Itu kan diatur per desa, itu kan dua orang. Tapi kadang yang hadir lebih dari 2, Pak. Ini yang kadang ya sangat membantu tapi merepotkan. Tapi sejak pertama kita pembongkaran juga awal mereka sudah dari awal. Jadi mungkin saya nambahkan ya. Jadi kita pekerjaan ini dimulai dengan Pralina Griya oleh beliau sendiri tanggal 10 Juni. 10 Juni. Kemudian tanggal 13 Juni itu mulai mulang dasar dan mulai pembangunan. Nah, berikutnya sampai sekarang progresnya, Mas Doni. Nah, sampai seberapa tuh? Nah, untuk progresnya sendiri ya. Untuk sekarang pondasi sama dinding itu sudah diaji. Sampai aji ya? Ya, sudah sampai ajian itu 100%. Kemudian untuk kusen, pintu dan jendela itu juga sudah terpasang. Lantai untuk rabatan untuk persiapan pemasangan keramik itu sudah juga. Kemudian septic tank itu kan sudah lama ya. Kemudian meja dapur itu udah mulai kemarin sudah dicor sama sudah mulai pemasangan untuk keramiknya. Ya. Kemudian kamar mandi juga sudah dipasang untuk dinding keramiknya. Kemudian pipa air itu sudah. Terus kemudian untuk instalasi kabel listrik. Nah, ini sudah kita mulai. Kemudian ini informasi lagi untuk tanggal 22 Agustus ini kita sudah memasang kuda-kuda atap. Rencana memasang kuda-kuda ya. Artinya kuda-kuda udah siap ya? Ya, sudah kita siapkan. Nah, ya artinya tidak lama lagi kita akan datang lagi ke Sekaran untuk melaspas. Mari kita datang lagi. Enggak, itu artinya sekarang sudah 80% kah? Kira-kira. Kalau dari sisi material ada yang sudah dikirim tapi belum dipasang? Ya mungkin itu untuk keramik sudah. Ya keramik, perlengkapan kamar mandi. Nah itu sudah ya. Jadi artinya ya boleh dibilang sekitar 80%. 80% lah Pak. Ya. Nah terus saya mau tanya sama Mas Tio sebagai ketua yayasan ya. Ini host sekarang Pak. Oke. Ini kan baru pertama kali kita lakukan. Betul. Apakah ada rencana untuk selanjutnya kita akan juga melaksanakan program serupa? Ya. Nah artinya begini, kalau memang demikian, tentu kita berharap umat Hindu yang punya rezeki lebih untuk juga tidak berhenti untuk melaksanakan dana punyanya, sehingga program ini bisa berkelanjutan, tidak hanya sekedar ini. Ya mungkin nanti tidak hanya Sulingge, mungkin barangkali juga pemangku ya, barangkali ya pemangku kalau bisa. Karena kita lihat juga memang pemangku kita juga banyak yang memperhatikan. Ya kembali tadi itu umat kita memang ya belum begitu paham lah yang namanya manusianya, sehingga mangku harus cari makan sendiri, menghidupi diri sendiri. Bagaimana mungkin sehari cuma 2.000, 5.000, 10.000 udah hebat banget itu. Ya, tapi untuk apa segitu itu? Padahal kita bisa memberikan lebih mestinya seperti itu. Dan ingat, keberanian untuk memberi juga akan menerima lebih daripada yang kita berikan. Kita kan punya konsep itu. Berani memberi, maka kita akan hidup aman dan nyaman seperti itu ya. Ini yang menarik sahabat Mandala Channel. Jadi hostnya itu ditanya oleh narasumbernya. Karena hostnya ketua yayasan juga gimana? Ini baru-baru. Jadi memang ini Pak Dewa. Jadi saat mungkin seminggu setelah tayang itu, baik di Hindu Channel yang pertama, kemudian kita Mandala Channel, memang ada beberapa tanggapan positif. Nah, tanggapannya ada salah satunya adalah, nah begini nih harusnya. Jadi nyata menggalang dana untuk sesuatu yang bisa diwujudkan nyata dan bisa dimanfaatkan langsung. Itu maksudnya apa kira-kira ya? Nah kan. Nah dari sana akhirnya kan berpikir kita.
langsung mengambil keputusan. Kalau kita nggak berpikir itu nanti. Gitu ya. Terus. Jadi kita langsung ngambil keputusan bahwa tahun depan setelah Resiyatnya direnovasi Griya dalam Jagad Mani selesai, kita akan lakukan program serupa. Bagus. Nah, jadi nanti yang kita sasar adalah bukan Sulinggi lagi, nah, tapi adalah para pemangku yang ada di wilayah Kabupaten Kediri khususnya, dan mungkin Jombang. Karena kebetulan kan berdekatan. Tapi dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, nanti kita nggak hanya fokus ke rumah, ya kan, tapi untuk memperdayakan ekonomi. Jadi rumah plus memperdayakan ekonomi. Jadi contoh ya, mungkin nantinya adalah rumah itu kan tidak 100% Pak Dewa. Jadi kita udah punya data lah, walaupun belum banyak. Jadi fokusnya adalah di kamar mandi, lantai, kemudian plafon. Kemudian ada beberapa yang tidak punya teras contohnya. Nanti kita di sana. Tapi ada untuk pemberdayaan ekonomi karena wilayah kita ini banyak peternak. Nah, nanti mungkin pemangku bisa mendapatkan 1 ekor atau 2 ekor kambing. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah bayangan dulu ya. Jadi karena kami juga nggak mungkin menggunakan dana internal yayasan semuanya. Jadi ini adalah sekaligus informasi awal kepada umat Hindu di Nusantara, para donatur yang sudah berperan di program Resiyatnya yang sedang berjalan. Jadi ini nanti kita akan membuat tayangan tersendiri berikutnya. Mudah-mudahan di akhir tahun atau setelah program ini Resiyatnya ini selesai, kita serah terima. Nanti setelah itu kita akan liput beberapa pemangku. Tapi tentunya yang berkenan. Nah, yang berkenan. Karena kan satu hal banyak hal lah yang ketika kita eksekusi sosial ini kan tidak semuanya bisa menerima dengan baik. Nah, di sana pasti ada pro dan kontra. Nah, begitu. Nah, ini juga kepada sahabat Mandala Channel, saya pesan. Ini merupakan sebuah peluang yang sangat bagus, peluang yang sangat bagus dan bernilai sakral kalau kita berani dan ikut serta membantu programnya Yayasan Widya Mandala Nusantara ini untuk ke depan yang tadi disampaikan bahwa tidak hanya urusan Griya saja, tapi juga akan dikaitkan juga dengan urusan perekonomian mereka. Dan mengingat bahwa di wilayah Kediri ini misalnya yang banyak adalah peternak, yang mungkin nanti arahnya juga memperdayakan ke sana ya. Ini bagus. Jadi peluang besar. Jangan sampai dilupakan nih, dicatat saja. Ini harus dilakukan ya. Kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang betul-betul bisa diwujudkan dan dimanfaatkan oleh banyak orang, khususnya para pemangku. Seperti itu, ya. Catat ini. Nah, ini tambahan menarik dari Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Nanti kita akan segera sampaikan terkait dengan tadi program Resiyatnya yang khusus untuk pemangku dan pemberdayaan ekonomi. Nah, mungkin kembali ke ini Pak Dewa. Memang kan untuk Resiyatnya ini kan kita open donasi lah ya. Nah, apakah Pak Dewa pernah punya pengalaman serupa? Open donasi untuk renovasi di tempat yang lain untuk Griya seorang Sulinggi? Kalau untuk Griya ya terus terang aja kami nggak pernah ya, belum pernah. Dulu ketika saya masih di media Hindu, kita hanya bergerak di pemberdayaan ekonomi saja, dan itu hasilnya sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bagus ya. Tapi kalau untuk renovasi Griya dalam atau rumah pemangku gitu belum pernah. Belum pernah. Oke. Belum pernah. Ya. Tapi yang terkait dengan Resiyatnya kan ini Pak Dewa. Open donasi ini kan untuk Dewayanya dilakukan ya. Betul. Ya kan, contoh membangun pura, odalan itu kan dilakukan ya. Ya kan, terus untuk Pitrayatnya itu juga dilakukan. Kadang manusiayatnya juga dilakukan. Ya kan. Dan 3 hal ini kan saya rasa nggak ada yang komplain ya. Nggak ada yang protes. Ya kan? Selama ini nggak ada yang protes kan. Ya kan? Artinya nyambung dengan yang tadi yang disampaikan oleh donatur tadi. Resiyatnya ini kan bukti nyata dirasakan langsung. Ya kan? Itulah sebetulnya yang selama ini saya katakan lagi terabaikan atau terlupakan. Nah, kalau kita bicara Pitrayatnya, manusiayatnya, Dewayatnya, ini kan efek langsung ke kita itu kan tidak bisa dirasakan kan ya. Nah ini makanya tadi kan ketika awal-awal itu kita
ada yang protes. Itu saya juga bingung ini. Jadi begini, umat kita selama ini cenderung merasakan dan menganggap dan yakin bahwa dengan Dewa Yatnya itu semuanya akan terpenuhi. Padahal kita diberikan 5 yatnya itu. Lalu untuk apa diberikan 5 yatnya? Ya, dan 5 yatnya ini kan muncul dari 5 serada sebetulnya. 5 keyakinan. Ya. Di mana di sana ada misalnya Brahman, ya kita ada Dewa Yatnyanya, Atman ada Pitra Yatnya, kemudian ada Punarbawa, itu manusia yatnyanya, ada Karmapala terkait manusia yatnya juga, lalu ada Moksa itu terkait dengan semuanya malah, dan kita juga diberikan cerita karena salah satu yang penting adalah Buta Yatnya itu diberikan kita. Tapi selama ini Buta Yatnya kita bisa jor-joran, Dewa Yatnya wah hebat luar biasa. Tapi Resi Yatnya kita lupa, manusia Yatnya juga kita jor-joran, ya sampai kadang-kadang nggak masuk akal gitu biaya yang kita keluarkan. Ya puluhan juta, ratusan juta, kadang bicara miliaran. Sementara Resi Yatnya sampai kita nggak tahu bahwa Resi Yatnya juga mungkin loh ya, Resi Yatnya kadang-kadang di dalam jiwa beliau ini ada terkesan sesuatu yang tidak seimbang begitu. Tapi ya karena beliau merasa sudah memilih menjadi seorang sulinggi atau pemangku, mau nggak mau ya mereka laksanakan kewajiban itu walaupun dengan beban. Nah inilah masalahnya ya. Jadi memang harus ini nggak ada jalan lain nih. Resi aja harus ya selama berabad-abad atau puluhan tahun kita lupakan. Saatnya peluang ini bagus. Mari kita laksanakan Resi Yatnya sesuai dengan apa yang selama ini sebetulnya kita harapkan. Seperti itu. Ya. Mungkin terakhir untuk Mas Doni. Ya. Dari dana yang diterima tadi ya 103 juta 12.000. Ya. Apakah cukup sampai selesai ini kira-kira? Sepertinya tidak ya Mas Doni ya. Sepertinya tidak. Enggak gitu Pak. Semoga saja cukup. Nah gitu. Karena kan yang pasti kan saat kita lakukan tayangan itu kan kita tidak pernah bicara isi rumah. Ya, betul. Nah kan padahal di sana kita perlu mengganti kayak tempat tidur, meja, dapur, kamar mandi, banyak sekali. Isi kamar mandi, ya kan. Kalau isi kamar mandi anggaplah enggak lah Pak. Enggak Pak. Dan ini belum selesai loh. Walaupun untuk geriyanya sudah selesai, tapi ingat seorang sulinggi walaupun sudah punya geria, kita nggak bisa mengabaikan yang namanya tempat ibadah beliau di geriyanya. Kita harus sesuaikan, jangan geriyanya yang bagus, tempat ibadahnya malah nggak jelas, memalukan. Nah ini memalukan ini. Nah itu nanti Pak. Itu bicara nanti. Berarti artinya masih rekening itu masih aktif ya? Masih kita buka masih terus. Aktif, jadi masih terbuka. Kalau sahabat Mandala Channel dan umat ini di Nusantara ingin berpunia, ya kami sangat berterima kasih. Ya kan, terkait dengan tadi informasinya, kemungkinan tidak cukup lah. Kemungkinan gitu. Kalau sampai isinya lengkap, nah itu cukup. Ya, jadi yang kita siapa tahu di antara sahabat Mandala Channel yang berkenan yang ingin membantu berupa barang juga dibolehkan, ya kan, untuk melengkapi apa yang sudah kita lakukan. Ya. Mungkin Mas Doni kan masih anak muda nih, ya kan? Masih usia unyu-unyu gitu kan. Jadi kira-kira apa yang ingin disampaikan nih sebelum kita tutup? Tua ini. Untuk yang pesan saya ya, untuk saran saya, terima kasih karena kalau nggak ada bantuan dari panjenengan semua, Bapak Ibu semua, ya kita nggak bisa untuk menjalankan ini. Jadi intinya terima kasih, dan untuk anak muda sendiri, ayolah kita anak muda, masa kita nggak semangat dengan adanya program yang sangat bagus ini ya tentunya. Dari yayasan juga antusiasnya baik, kita juga menjalankan ya ini ya, real gitu artinya. Program ini nggak cuma hanya sekedar wacana, tapi tetap kita praktek langsung. Cara langsung untuk Resi Yatnya. Ini sangat bagus untuk bahagia pemuda lah khususnya gitu. Tapi ngomong anak muda Kediri masih kurang ya? Apa? Kalau itu nggak bisa jawab ya ini. Saya sebagai orang tua saat ini saya sebagai orang tua Pak Dewa. Saya sebagai orang tua masih kurang. Sudah terima kasih atas dukungan anak-anak muda. Salah satu yang Mas Doni ya kan. Kemudian ketua panitia juga masih anak muda. Jadi tapi saya lihat masih perlu ditingkatkan.
Ya. Nah, kan? Bukan kurang, tapi masih perlu ditingkatkan karena ini adalah media belajar, media untuk merasakan langsung bagaimana bekerja atau menjalani sebagai seorang Hindu dengan jalan bakti, ya kan. Jadi biar gampang, nah kan di sana kita bertemu banyak orang, ya kan, bersosialisasi dengan banyak orang, dengan banyak cerita di balik itu, ya kan. Nah, mungkin terakhir Pak Dewa, penutupnya untuk terkait resiyatnya ini. Sebetulnya sudah sering ya saya sampaikan, jangan pernah melupakan resiyatnya. Kita dikasih 5 yatnya itu untuk dilaksanakan secara seimbang, bukan yang satu lebih, yang lain kurang. Tidak, bukan hanya semata-mata dewa yatnya, manusianya yang besar, tapi semua harus seimbang. Maka kita diberikan 5 yatnya ini. Tolong jangan dilupakan yang satu ini. Terima kasih. Ya. Obrolan menarik, cukup nggak terlalu panjang, tapi saya rasa terkait laporan ya sudah disampaikan walaupun belum detail. Nantinya ketika kita laporan akhir ya nanti akan kita sampaikan termasuk nama-nama donatur, nanti juga akan kita tayangkan, ya kan. Jadi biar ada keterbukaan dari mana saja sumbangan itu kami terima, berupa apa saja, nilainya seberapa. Ada juga yang tidak mau disebutkan namanya juga ada di sana. Artinya kami ini adalah anak-anak muda. Jadi kalau saya tadi menyampaikan saya orang generasi tua, sebenarnya saya masih 17 tahun lah, 17 tahun. Jadi nanti kami ingin belajar, ya kan? Kami ingin belajar keterbukaan terkait dengan apa yang kita lakukan. Karena ini adalah berurusan dengan uang, berurusan dengan dana banyak orang, maka kami juga ingin lakukan keterbukaan, ya kan? Karena zaman sekarang terbuka itu lebih menarik, ya kan? Daripada jujur tapi ditutup-tutupi. Nah, itu adalah satu hal yang ingin kami lakukan. Mudah-mudahan sahabat Mandala Channel dan umat Hindu di Nusantara, khususnya umat Hindu di Kediri, khususnya lagi umat Hindu di desa sekarang, apabila apa yang kami lakukan kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili panitia, mewakili yayasan, mewakili inisiator, sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami lakukan kurang berkenan. Tapi satu hal, tanpa ada gebrakan nyata, ya kan, saya yakin harapan untuk memperbaiki apa yang kita lihat kurang baik itu ada, tapi tidak akan bisa cepat terwujud. Memang yang kami lakukan banyak menyinggung banyak pihak, ya kan, banyak pihak yang mungkin tersinggung, bahkan kami juga mengalami sesuatu yang kadang dinyatakan enak ya enak, enggak juga enggak, ya. Tapi kami menikmati saja karena itu adalah bagian daripada perjuangan, bagian dari upaya pengabdian kami kepada umat Hindu khususnya di Kediri dan kepada para sulinggih yang ada di Kediri. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal. Tadi yang kita sampaikan, rencana ke depan adalah untuk resiyatnya kepada para pemangku, mudah-mudahan juga bisa terwujud. Segera bisa terwujud dan bisa diterima dengan baik oleh mereka, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwa perlu keseimbangan dalam pelaksanaan pancayatnya. Ya. Nah, terakhir sebelum saya tutup jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada Mandala Channel dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kami juga bisa berkembang, akan memberikan informasi terkait perkembangan umat Hindu khususnya yang di Jawa dan di Nusantara pada umumnya. Mudah-mudahan berkenan dan saya tutup. Om Santi 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 Om. Jangan lupa Jer Basuki Mawa Beo.